Saya rasa jika keadaannya terus seperti ini, timnas Indonesia mustahil untuk bisa lolos fase grup di Piala Asia U23 sekarang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kan, kalau sekarang sedang ramai perbincangan, ada dua tim BRI Liga 1 yang tidak akan melepas pemainnya untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia nanti. Karena dengan alasan, ya ini bukan nggak masuk ke dalam kalender FIFA. Dan saya akui, keputusan itu bukanlah keputusan yang salah dan keputusan yang ilegal, bukan. Karena setiap klub memiliki hak yang sama-sama kuat untuk tidak melepas pemainnya yang dipanggil oleh timnas Indonesia jika turnamen yang diikuti oleh timnas Indonesia itu tidak masuk ke dalam kalender FIFA, dan Piala Asia U23 ini tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Ini sebenarnya sudah diwanti-wanti dari jauh-jauh hari. Apakah pemain-pemain andalan kita yang bermain di luar negeri aja dulu, seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner bisa nggak dipanggil oleh timnas dan memperkuat timnas? Itu belum terjawab. Ternyata di liga lokal kita, klub lokal kita juga ada dua tim yang tidak mengizinkan pemainnya untuk bergabung dengan timnas, yaitu yang pertama Persija Jakarta, yang kita udah tahu ini adalah masalah klasik. Persija udah sering banget, kalau sering banget juga enggak ya, mungkin setelah dipegang oleh coach Thomas Doll, Persija sering untuk seperti agak keberatan untuk melepas pemainnya ke timnas, terutama ketika turnamen yang diikuti oleh timnas adalah bukan masuk ke dalam kalender FIFA, dan itu kembali dilakukan oleh coach Thomas Doll. Dan juga diikuti oleh Borneo FC yang ogah juga sama seperti Persija untuk tidak melepas pemainnya ke timnas. Nah, kita bedah sedikit ya teman-teman, karena ini hal yang sensitif. Kita harus akui kalau Persija Jakarta dan Borneo memang sedang fokus di liga. Borneo sedang berusaha untuk mengamankan posisi puncaknya, walaupun sebenarnya poinnya bisa dibilang cukup jauh dari posisi kedua, 3, dan 4. Dan Persija Jakarta sedang berusaha untuk masuk ke Champions Series 4 besar agar bisa memperebutkan gelar juara. Karena kita tahu poin dari peringkat 2, 3, 4 ke bawah, terutama ke papan tengah itu di BRI Liga 1 itu nggak terlalu tinggi. Jadi kemungkinan, nggak terlalu jauh maksud saya ya, kemungkinan Persija untuk bisa masuk ke 4 besar itu tinggi. Itu sebabnya mungkin coach Thomas Doll sedang berusaha agar fokus pemain-pemain yang ada di Persija ini ke liga agar Persija bisa masuk dulu ke 4 besar deh minimal. Setelah itu baru berjuang dan membicarakan bagaimana target untuk mendapatkan gelar juara. Nah, teman-teman, ini adalah satu hal yang menurut saya masalah yang klasik, yang harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, yang dimana di sini mungkin timnas Indonesia, federasi, PSSI selaku federasi, begitupun klub-klub di Liga 1. Saya nggak bilang semua, karena memang cuma dua yang, sementara ini cuma dua yang tidak akan melepas. Sisanya seperti Persib dengan Beckham putranya akan dikasih juga katanya, asalkan mungkin bisa lah nego dikit untuk tidak memainkan pemain regulasi di Liga 1 yang menyatakan harus memainkan pemain U23 dari awal karena Beckhamnya diambil. Bolehlah kalau kita tidak memainkan regulasi itu. Ada nego seperti itu, bukan nego, mungkin usulan dari Coach Bojan Hodak. Begitu juga tim-tim lain nantinya. Nah, hal seperti ini memang aturannya sebenarnya udah jelas sih menurut saya. Udah jelas karena setiap klub mempunyai hak untuk menahan pemainnya karena ini bukan kalender FIFA. Tapi di sisi lain, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya bikin gaduh untuk para sebagian pendukung timnas Indonesia atau mungkin penikmat sepak bola di Indonesia. Jadi seakan-akan apa yang dilakukan oleh Thomas Doll dengan Persijanya dan juga Borneo ini seperti tidak mendukung akan kemajuan timnas Indonesia. Seperti ya, sebagian mungkin beranggapan seperti itu. Padahal kalau menurut pandangan saya, klub juga tidak sepenuhnya salah. Karena yang tadi, klub mempunyai hak untuk menahan pemainnya, untuk tidak melepas pemainnya ke timnas jika, sekali lagi, jika
turnamen yang diikuti oleh timnas Indonesia tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Beda lagi kalau seandainya itu udah masuk ke dalam kalender FIFA. Tetapi hal seperti ini tuh bikin gaduh, bisa memunculkan persepsi yang enggak-enggak, bisa sedikitnya memecah belah walaupun hanya cuman di dunia maya gitu teman-teman. Itu sebabnya bagi saya timnas federasi dan beberapa tim yang ada di Liga 1 harus bagi saya duduk bareng lah sama-sama untuk menyelesaikan hal seperti ini agar tidak terjadi bukan hanya sekarang, mungkin juga untuk masa depan ke depannya. Jadi udah harus ada keputusan tuh. Bolehlah misalkan dikasih pemain walaupun tidak tidak masuk ke dalam kalender FIFA, tapi liga diberhentiin dong. Lama juga kalau liga diberhentiin. Belum pemberhentian liga karena turnamen yang sesuai kalender FIFA. Ini harus diberhentikan lagi karena tidak sesuai kalender FIFA. Kemarin udah berhenti juga karena pemilu juga kan. Jadi lama lagi juga. Ini harus dipersiapkan, harus dipikirkan lebih matang. Walaupun kita tahu juga kan, seperti yang saya sebutkan tadi, ketiga komponen itu akan kembali berbicara untuk mencarikan solusi seperti apa ke depannya. Nah, yang ingin saya soroti teman-teman, akan agak sulit untuk Coach Sinteyong walaupun kesempatan dan kemungkinan itu tetap ada. Tapi jika melihat hal seperti ini terjadi, bahkan mungkin nanti pemain-pemain inti lainnya tidak diizinkan, terutama yang bermain di luar negeri, ini akan membuat kesulitan timnas Indonesia untuk bisa lolos fase grup di Piala Asia U23 ini. Kita tahu bagaimana lawannya Qatar, sang tuan rumah, yang menjadi juara Piala Asia. Walaupun kemarin adalah timnas seniornya, Australia dan juga Yordania. Tiga negara ini adalah tiga negara yang memiliki kualitas sepak bola sangat jauh dibandingkan dengan timnas Indonesia. Kita harus akui dulu itu teman-teman. Nah, sementara ini beberapa pemain yang dibutuhkan oleh Coach Sinteyong tidak dilepas oleh timnya. Yang kita juga harus pahami memang tim ini membutuhkan jasa mereka. Ini sisi positifnya juga teman-teman, kalau sekarang banyak banget pemain di bawah U23 kita yang menjadi tulang punggung utama, menjadi pemain 11 utama, menjadi pilihan utama bagi tim-timnya. Ini hal yang positif bagi saya, terutama Persija di era Coach Thomas Doll, wah banyak banget. Itu menjadi satu alasan mungkin kenapa Persija agak sulit melepas pemainnya, karena yang dipanggilnya itu banyak kalau dari Persija. Apalagi yang under U23 sekarang banyak pemain muda berkualitas milik Persija yang diorbitkan oleh Thomas Doll, dan itu dilirik dan dibutuhkan juga tenaganya oleh timnas Indonesia. Nah, belum lagi nanti nih kalau seandainya tiba-tiba muncul pernyataan Justin belum bisa, nggak diizinin klub, Elkan juga sama, misalkan nanti Marcelino juga sama, nanti Ivar Jenner juga sama, karena Pratama Arhan juga sama, karena pemain-pemain yang abroad di luar negeri itu adalah pemain-pemain inti bagi timnya. Kecuali mungkin Pratama Arhan yang kita belum tahu seperti apa di sana nantinya karena baru pindah ke Suwon. Marcelino juga walaupun menit bermainnya belum terlalu lama di Liga Belgia, tapi bisa dibilang dia adalah salah satu pemain kunci yang dibutuhkan juga oleh timnya di Belgia sana. Nah, kita belum tahu nih akan seperti apa nih, tapi intinya dari saya, jika seandainya para putra terbaik bangsa Indonesia tidak bisa memperkuat timnas di Piala Asia U23 ini, akan sulit untuk Coach Sinteyong bisa lolos ke fase berikutnya. Apalagi target dari PSSI tinggi, masuk 8 besar. Bukan berarti tidak mungkin, tapi akan lebih sulit menurut saya. Tapi kita lihat akan seperti apa nantinya. Mudah-mudahan aja ada solusi terbaik, dan siapapun nanti yang memperkuat timnas Indonesia, siapapun pemainnya, kita harus dukung habis-habisan tanpa membanding-bandingkan dan mencelanya. Assalamualaikum.